자냐. 잘들 주무셨습니까? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama The Manipulated. Kayaknya seru sih dramanya. Bagaimana reviewnya? Ini dia. By Mimin. Seorang kurir pengantar makanan yang bernama Park Tae-jung. Hidupnya itu baik-baik aja, dimana dia adalah seorang yang pekerja keras, bahkan pelanggan-pelanggannya itu tuh menilai dia sangat-sangat baik dan juga cekatan banget. Bahkan dia juga menjunjung tinggi yang namanya kejujuran, karena pada suatu ketika ada orang kaya yang pakai mobil gitu, dia membuang makanan yang bakal dikirimkan sama Tae-jung. Dia nggak terima dan langsung dia kejarlah orang itu. Pokoknya dia kejar sampai dapat, lalu dia meminta kepada orang itu untuk mengganti rugi makanan yang udah mereka buang tadi. Karena itu banyak banget orang yang melihat, akhirnya pemilik mobil itu mengganti rugi uang-uangnya. By the way, Tae-jung ini memiliki seorang adik yang bernama Tae-jin, dimana dia kebetulan masih sekolah dan dialah yang membiayain sekolah adiknya nih, karena orang tua mereka itu udah nggak ada. Terus Tae-jung ini juga suka dengan yang namanya tanaman, dimana dia berniat bakal membuka bisnis tanamannya dia dan dia sampaikan sama adiknya. Terus adiknya ini juga ternyata memiliki kayak platform daring gitu, dimana dia itu setiap malam sering banget belajar tapi sambil live gitu loh. Ya ala-ala Gen Z gitulah, dimana dia menghasilkan uang juga dari sana. Keesokan malamnya, Tae-jung kemudian adiknya beserta pacarnya Tae-jung yang bernama Suji datang ke pembukaan toko tanaman yang udah dipersiapkan semuanya sama Park Tae-jung. Pokoknya tempatnya itu bagus banget, bahkan mereka juga suka dengan desain-desainnya. Setelah pembukaan selesai, Tae-jin dan juga teman-temannya pulang dan tinggallah si Tae-jung dan pacarnya. Awalnya dia mau mengantar pacarnya pulang, tapi Suji ini bilang, aku nginep aja lah di sini, katanya gitu. Gimana Suji nggak sayang banget sama Tae-jung? Bahkan ketika bangun pagi kan, Tae-jung bangun duluan, dia masakin makanan untuk Suji. By the way, dia juga membuang sampah-sampah yang ada di sana, yang kebetulan di dalam tong sampah itu ada terselip alat kontrasepsi yang dia pakai kemarin sama Suji. Setelah itu dia langsung bekerja. Dia emang ini orangnya pekerja keras banget, dan kebetulan pas dia lagi ngantar makanan dia menemukan kok ada tanaman yang kering. Jadi dia tulislah pesan sama pemilik tanaman itu untuk jangan memberikan tanaman itu matahari yang terlalu berlebihan. Setelah itu, pas mau ngantar pesanan lagi, dia bertemu sama seorang nenek-nenek, dimana nenek itu kan nggak sanggup untuk mengantar koper. Dia bantuin lah angkat kopernya, lalu dia istirahat sejenak di depan supermarket. Terus dia mendengar kok ada bunyi HP nih, lalu dia angkatlah HP itu, saking keponya kan. Dan ternyata pemilik HP itu seorang perempuan dan meminta sama Tae-jung untuk mengirimkan ponsel itu langsung ke rumahnya, karena dia lagi sibuk dan ibunya lagi sakit. Tae-jung bilang nggak mau, tapi setelah dibilang bayar 300.000 won, oke, gaskan. Yang paling anehnya, tadi kan si cewek itu bilang antar ke rumahnya, tapi setelah itu malah diarahkan ke terowongan yang gelap banget kayak gini. Awalnya Tae-jung tuh nggak menaruh curiga sama sekali, jadi dia turutin aja tuh permintaan si cewek, karena katanya dia nggak mau kalau misalkan ada cowok ke rumahnya malam-malam. Ya udah, diturutin lah sama si Tae-jung. Dia letakkan di kotak ini, dan bener dong, di dalam kotak itu ada uang sesuai yang disampaikan sama si cewek tadi, yaitu 300.000 won. Nah pas Tae-jung mau keluar, ada truk yang tiba-tiba aja hampir menabrak dia, dan dia bingung itu truk sebenarnya mau ngapain sih gitu kan, tapi dia nggak terlalu curiga dan langsung pulang. Keesokan harinya seperti biasa, Tae-jung selesai ngantar makanan, dia pergi ke tokonya untuk beberes di tokonya tersebut. Terus dia juga mengirimkan foto-foto tanamannya kepada pacarnya si Suji, dan tiba-tiba ada orang yang datang ke sana. Dan heranlah si Tae-jung, dia kira pembelikan, tapi ternyata pas orang-orang itu masuk, mereka malah memukulin Park Tae-jung. Secara tiba-tiba, Tae-jung dituduh sebagai orang yang melakukan penghilangan nyawa dan juga pemerkosaan kepada seorang perempuan. Dia bingung banget dong, terus dia dibawa ke kantor polisi dan juga
tiba-tiba wartawan mengekspos foto-foto dia. Terus dia menjelaskan tuh sama polisi bahwa dia nggak melakukan itu sama sekali. Tapi polisi ini nggak peduli karena katanya mereka sudah memiliki bukti-bukti yang akurat bahwa pelakunya adalah si Park Tae-jung ini. Tapi Tae-jung juga tetap mengatakan bahwa bukan aku pak, bukan aku pelakunya. Terus ada orang forensik juga yang mengambil sampel dari tubuhnya Tae-jung. Dan informasi itu juga langsung terlihat sama Suji. Dia itu kayak benar-benar nggak percaya kalau misalkan Tae-jung melakukan itu. Kemudian teman-temannya adik Tae-jung datang menemui dia dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Terus dia mencoba menjelaskannya dan mereka bakal mencoba membantu Tae-jung agar bisa keluar dari sana. Terus Tae-jung mencoba menjelaskan lagi nih sama polisi bahwa dia nggak melakukan apa yang dituduhkan sama dia. Tapi polisi ini nggak peduli, pura-pura nggak dengar. Dan pada waktu itu ada seorang pengacara yang memperhatikan Park Tae-jung. Keesokan harinya, Suji datang ke tokonya Tae-jung lalu dia menutupnya sementara, memanggil Tae-jung dan juga teman-teman yang lainnya untuk mengumpulkan bukti-bukti dan juga kebetulan Suji menyewa seorang pengacara dan mereka bakal mencari bukti-bukti tersebut. Dimulai dari Suji ini bertemu dengan Tae-jung di mana dia tanya sama Tae-jung dan juga pastikan apakah benar Tae-jung ini tidak melakukan seperti yang dituduhkan sama dia. Dan Tae-jung bilang dengan tegas kepada Suji bahwa dia benar-benar tidak pernah melakukan hal tersebut. Itu tuh bohong. Suji bilang, oke, aku bakal coba bantu nih dengan Tae-jin dan juga teman-temannya untuk mencari bukti. Kata si pak pengacara, kita butuh untuk membuktikan alibi yang dibilang sama Tae-jung. Oke, kata si Suji, berjuanglah mereka semua untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Pokoknya mereka ini mencari tahu juga kemana Tae-jung di hari kejadian dan apa-apa aja yang dia kerjakan. Mereka juga membuat petisi orang-orang yang menjadi pelanggannya Tae-jung dan juga yang kenal sama dia, tetangga-tetangganya, bagaimana sikapnya Tae-jung selama ini. Pokoknya Suji nggak nyerah gitu aja, begitu juga dengan Tae-jin. Sehingga, kata si pengacara, dengan bukti-bukti yang mereka kumpulkan, dia yakin banget bahwa mereka itu bakal menang. Ya udah, semangatlah mereka kan. Keesokan harinya pas di pengadilan, mereka ini berharap banget kalau misalkan Tae-jung itu benar-benar bisa terbebas dari segala tuduhan. Ya udah, dijelaskanlah semua sama si pengacaranya Tae-jung kan. Tapi masalahnya ketika si jaksanya maju tuh, ternyata si jaksa itu memiliki bukti-bukti dan juga alur cerita kejadian itu yang cukup akurat juga. Dimulai dari Tae-jung mengantarkan makanan ke rumah korban. Diingatlah sama Tae-jung kan waktu dia mengantarkan makanan itu dan dinilai dia kok lambat banget. Terus dijelaskan sama Tae-jung bahwa dia itu melihat ada bunga yang layu. Jadi dia mengirimkan pesan sama pemilik dari rumah tersebut. Terus dia juga kan membantu si nenek untuk mengantar koper yang ternyata koper itu adalah koper yang digunakan untuk tubuh yang dipotong-potong dari si korban. Selanjutnya dia juga dituduh sudah mengambil ponsel dari perempuan tersebut. Padahal kan dia itu menemukannya di taman dekat supermarket di mana dia itu berencana bakal mengembalikan ponsel tersebut. Tapi dibuat seolah-olah bahwa Tae-jung lah pelakunya. Tae-jung mencoba menjelaskan bahwa itu semua nggak benar. Tapi apalah daya, juga di TKP ditemukan ada gelangnya dia. Dan yang paling gongnya adalah ada ditemukan spermanya Tae-jung. Dan itu cocok 99% di dalam tubuhnya korban. Jadi dengan semua bukti-bukti yang dipaparkan sama si jaksa, Tae-jung benar-benar gak bisa ngelak lagi. Dan seolah-olah benar-benar dialah pelakunya. Jadi mereka juga gak bisa ngebelain lagi, termasuk si pengacaranya juga gak tahu harus ngebela Tae-jung gimana lagi. Setelah itu, Suji pergi menemuin Tae-jung walaupun Tae-jung minta maaf sama Suji dan juga mencoba menjelaskannya, tapi Suji udah percaya ketika melihat ada gelang kapal mereka yang ditemukan di TKP. Ketika ditanya sama Suji, kata Tae-jung gelang itu hilang, cuma dia nggak tahu di mana gelangnya. Gara-gara itu ya si Suji percaya dong kalau misalkan ya kemungkinan besar Tae-jung adalah pelaku yang sudah menghilangkan nyawa perempuan tersebut. Sehingga Suji memutuskan untuk pergi meninggalkan Tae-jung. Setelah itu Tae-jung dipindahkan ke sebuah penjara di mana di situ isinya adalah orang-orang yang berbahaya banget. Malam itu dia langsung dipindahkan ke penjara tersebut dan sesampai dia di sana itu tuh orang-orangnya benar-benar di luar nurul banget kelakuannya dan dia harus berinteraksi dengan mereka.
Keesokan harinya, Taejung dijumpain sama seorang pengacara yang bernama Kim Sang-rak, di mana katanya dia juga nggak terima kalau misalkan Taejung itu mendapatkan hukuman yang seperti sekarang, karena dia tahu bahwa Taejung ini adalah orang yang baik dan juga tidak mungkin melakukan hal itu. Jadi dia mencoba untuk membantu Taejung, di mana dia tanya apakah ada hal yang Taejung ingat. Terus kata Taejung, dia akhirnya ingat di mana gelangnya itu hilang. Ternyata gelangnya itu hilang di tempat adiknya ataupun di kos adiknya dia. Terus si pengacara bilang, oke gini aja, kamu kirimkan aja di mana kosnya adikmu. Ya udah, setelah itu Taejung langsung mengirimkan alamat kos adiknya kepada si pengacara Kim Sang-rak ini. Cuma kata si pengacara, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya, katanya gitu. Kehidupan Taejung di penjara itu enggak enak sama sekali karena dia langsung dirudung sama Duksu dan juga antek-anteknya. Dimana kebetulan kan Taejung ini anak baru, jadi mereka menyiksa Taejung, memukulin dia berkali-kali. Tapi Taejung tuh kan gak bisa ngelawan sehingga dia ya terima-terima aja dengan perlakuan yang mereka berikan kepada dia. Bahkan teman sekamarnya juga enggak suka sama dia. Dia bilang sama Taejung, kalau misalkan kau bersuara, tengok aja kau bakal kubuat tidak enak dan juga menderita di sini. Terus pas besoknya dia lagi makan kan, ada dua orang tuh yang bilang bahwa mereka nantinya bakal ngebantuin Taejung karena mereka juga nggak suka sama si Doksu itu. Dan Taejung percaya-percaya aja. Jadi ya udah dia nurutlah sama mereka, tapi masalahnya dia itu dibohongin tuh sama dua orang itu. Mereka bawa dia ke kamar mandi yang ternyata Taejung tuh udah nunggu di sana. Ditambah lagi keesokan harinya si pengacara datang dan bilang sama Taejung bahwa dia menemukan bahwa adik Taejung si Taejin itu melakukan penghilangan nyawa sendiri di kosnya dia. Kayak mana nggak hancur perasaan Taejung kan? Saking dia depresinya, akhirnya dia memutuskan berkali-kali untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Dia pengen bundir tapi nggak pernah berhasil. Dia selalu selamat walaupun entah ada berapa kali lah dia itu mencoba untuk bundir. Sehingga pada waktu itu kebetulan ada seseorang yang bekerja di gereja sebagai seorang altar, di mana dia itu memperhatikan Taejung. Nah pas Taejung lagi pergi ke gereja pada hari itu, dia mendatangin Taejung dan juga mencoba untuk memberikan nasihat karena dia tahu bahwa Taejung berkali-kali juga berusaha untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Jadi dia coba bilang sama Taejung, coba dekatkan dirimu sama Tuhan. Karena kalau misalkan kita dekat sama Tuhan, maka pikiran-pikiran untuk menghilangkan nyawa sendiri itu nggak akan ada lagi. Dan kamu juga boleh nih bekerja sebagai seorang artal di sini sama seperti aku. Setelah itu Taejung juga masih mendapat perlakuan yang tidak baik dari si Duksu dan juga antek-anteknya. Tapi Taejung mencoba sabar dan dia mencoba untuk menanam sayur-sayuran karena kan kebetulan dia suka banget dengan tanaman. Dia juga mencoba untuk melatih dirinya sendiri, push up, sit up, pokoknya semua olahraga dia tekunin. Karena selain untuk melindungi diri sendiri, dia juga harus melindungi orang lain yang lemah juga kan. Tapi di sela-sela itu tetap aja dia mendapatkan perlakuan yang buruk dari Duksu. Dan kali ini dia juga tetap tidak ngelawan. Dia mencoba untuk mengembangkan skillnya dia dan gak memikirkan si Duksu itu. Hingga akhirnya 5 tahun sudah berlalu. Ada seseorang yang bernama An Yohan, di mana dia itu suka memanipulasi sesuatu, di mana orang-orang kaya dan juga berduit minta tolong sama dia ketika mereka melakukan ataupun anggota keluarga mereka melakukan kesalahan kayak menghilangkannya orang lain dan juga segala macamnya. Jadi mereka meminta kepada orang itu, kepada si Yohan untuk mencarikan pengganti, sejenis korban yang bakal menanggung perbuatan mereka. Dan sebenarnya itulah yang terjadi sama Park Taejung. Dia itu dijebak sama seorang manipulator. Oh ya, by the way, ada seorang polisi yang bernama Chul Hwan yang sering banget memperhatikan Taejung karena dia lihat dan juga percaya bahwa Taejung adalah orang yang baik, cuma nggak tahu kok bisa dituduh sebagai orang yang melakukan perkosaan dan juga menghilangkan nyawa. Nah, selain si polisi Chul Hwan, juga ternyata si bapak yang bekerja di altar itu yang bernama No Young Sik juga sering banget memberikan makanan kepada Taejung dan mereka juga cukup akrab setelahnya. Dan kebetulan si bapak itu pada hari itu adalah hari kebebasannya dia. Jadi dia ceritakan sama Taejung dan juga sambil berpamitan, dan dia juga meminta sama Taejung karena Taejung sekarang juga udah sering banget ke gereja dan juga udah percaya Tuhan. Jadi dia minta
untuk menggantikan dirinya di gereja sebagai seorang altar. Kata Taejung, oke, dia bakal melakukan itu. Dan dia juga berterima kasih sama Taejung karena Taejung lah satu-satunya orang yang mau mendengarkan dia. Begitu juga dengan Taejung, dia juga berterima kasih kepada si bapak karena sudah ngebantuin dia selama ini. Setelah itu Taejung bener-bener jadi sering banget baca Alkitab dan juga lebih alim setelahnya. Dan setelah itu dia juga melihat ada seseorang yang disiksa sama seperti dia zaman dahulu. Terus dia menyuruh sama polisi yang baik sama dia itu si Chulhuan untuk mengantarkan narapidana itu. Lalu dia cobalah bilang sama si napi, tolong dong kamu ceritain kira-kira apa yang mau kamu ceritakan. Nah tercetuslah sama dia bilang nih sama Taejung, andai aja aku itu nggak mencari pemilik HP yang kutemukan, aku tuh nggak akan berakhir seperti ini. Dan juga cerita-cerita yang dia sebutkan itu mirip banget yang dialamin sama Taejung. Terus datanglah si pengacara yang namanya sama yang nemuin Taejung itu, dan setelah dia nemuin si napi ini, keesokan harinya dia menerima kabar bahwa ibunya kehilangan nyawanya dengan cara bundir. Nah dari sanalah Taejung tahu kalau misalkan dia itu udah dimanipulasi selama ini. Taejung nggak cukup pintar, tapi si napi ini cukup pintar karena dia tahu bahwa dia dimanipulasi, tapi kayak manapun dia nggak bisa menyelamatkan ibunya. Setelah itulah Taejung mencoba untuk mencari tahu bagaimana kok bisa dia ditipu, dan keesokan harinya seluruh penjara itu digemparkan karena orang yang menemukan Taejung kemarin ditemukan kehilangan nyawanya bundir dengan cara memakan beberapa lembar Alkitab yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Taejung tuh semakin merasa ngeri banget karena setelah itu dia ditemuin tuh sama si pengacara Luchnut ini. Terus Taejung langsung mengatakan bahwa dia tahu kalau selama ini dia itu hanya dimanipulasi dan juga dibohongin sama si pengacara ini karena dia adalah salah satu antek-antek dari si manipulator. Dan dia juga menanyakan sama si pengacara kalau misalkan adiknya Taejin itu tidak bundir tapi malah dihilangkan nyawanya sama si pengacara ini, dan dia marah banget dan memukuli si pengacara. Terus si pengacara bilang, iya kalau aku menghilangkan nyawanya emang kenapa? Kok nggak punya bukti kan? Katanya gitu. Dan Taejun berjanji bakal memberikan pembalasan dendam paling sakit kepada si pengacara Luchnut ini. Setelah dia keluar dari penjara, si pengacara menelpon seseorang dan mengatakan bahwa rencana mereka berantakan dan mereka harus segera membereskan Park Taejung. Nah, gara-gara itu, Taejung memutuskan untuk melakukan balas dendam dan dia bakal kabur, sehingga dia memutuskan juga untuk keluar sebagai seorang altar dari gereja. By the way, ini adalah salah satu orang kaya yang merupakan kliennya si An Yohan yang meminta kepada dia untuk mencarikan seseorang yang menggantikan anaknya sebagai pelaku. Jadi An Yohan bilang, oke, tolong belikan aja sama aku lelang dari patung pokoknya dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Karena kata An Yohan, dia hanya membutuhkan patung itu sebagai bayarannya dia setelah membuat sebuah skenario dan juga menjebak seseorang untuk menggantikan anaknya menjadi sebagai pelaku. Ya udahlah, dari sanalah Yohan mendapatkan uang-uangnya, dan dia juga menginformasikan kepada si bapak tadi bahwa pelaku yang menggantikan anaknya udah kehilangan nyawanya. Setelah itu patung yang dibeli sama si bapak tadi dikirimkan langsung ke rumahnya An Yohan, dan ternyata dia suka banget mengoleksi patung-patung tersebut. Entah udah berapa lah patung-patung itu dia koleksi. Setelah itulah dia ditelepon sama si pengacara Luchnut, dan dia meminta kepada si pengacara bahwa udah bereskan aja tuh si Park Taejung, hilangkan aja nyawanya. Pokoknya lakukan aja sesuai apa yang ku minta. Dan ternyata selain mereka berdua ada juga tuh seorang dokter yang bertugas untuk memotong-motong bagian tubuh korban. Keesokan harinya, Taejung disamperin lagi tuh sama Duksu dan juga antek-anteknya. Mereka berencana bakal memberikan pelajaran sama Taejung dengan cara menghajarnya. Tapi kali ini Taejung udah nggak takut lagi. Semua anak-anak buahnya Duksu dia kalahkan dan bilang sama Duksu, kalau kau macam-macam, tengok aja nanti. Nah, by the way, ini adalah No Eunbi, anak dari No Young-sik yang merupakan seorang altar yang baik banget sama Taejung waktu di penjara. Jadi anaknya itu kayak gak suka banget sama Young-sik karena kesalahan yang pernah dia lakukan. Dimana dia pulang hanya untuk meminta uang aja tuh sama ayahnya. Dan dia juga gak peduli sama sekali dan bilang sama ayahnya,
Kau pikir dengan kau bertobat dan juga jadi baik itu bisa untuk menghapus kesalahan-kesalahanmu? Gitu katanya. Dan penasaran banget sebenarnya kesalahan apa yang dilakukan sama Yongsik. Setelah itu datanglah pendeta yang dipenjara menemui Yongsik. Jadi dia bilang sama si Yongsik, kayaknya ada sesuatu yang terjadi deh sama Taejung. Karena tiba-tiba dia itu keluar dari seorang altar, dia nggak mau lagi, katanya gitu. Sementara itu di penjara tersebarlah informasi dengan sangat cepat tentang Duksu yang udah takut kepada Park Taejung. Nah mendengar itu Duksu nggak terima dan juga menghajar orang yang gosipin dia. Dia pukul orang itu berkali-kali karena nggak terima kalau misalkan dirinya itu dikatakan tidak bisa ataupun menyerah dari Park Taejung. Nah nggak lama setelah itu ada seseorang datang yang bernama Do Gang-jae, di mana dia ini dulunya memang musuh bebuyutan juga sama Duksu. Dan dia kembali lagi ke sana karena mendengar ada Park Taejung di sana yang berhasil mengalahkan si Duksu. Tapi mereka nggak jadi berantem karena si Duksu ini dipanggil sama pemimpin polisi di sana, ketua polisi. Dan ternyata dia itu kan berada di klub tinju gitu yang disuruh sama si ketua polisi ini untuk mencari uang dari sana. Karena kan memang dia suka juga malakin orang lain. Makanya dia dikasih tugas lagi nih sama si ketua polisi karena katanya ada 2 orang tuh yang masuk dan juga kayaknya mereka tuh kaya raya. So kulik aja dan juga kuras uang-uang mereka. 얼마 전에 찾아오셨어. Terus kan Pak Yongsik itu mampirlah dia ke penjara dan nanya sama Taejung. Katanya Pak Pendeta tadi mampir ke rumahku dan berkata kayaknya terjadi sesuatu yang buruk sama kamu, makanya aku khawatir dan datang. Terus dibilang sama si Taejung, iya karena emang berencana aku itu bakal pergi kabur dari gerbang utama. So jangan kau kasih tahu sama siapapun, kata Taejung gitu. Jadi dia itu selama ini berusaha untuk mengumpulkan bagaimana cara untuk mendapatkan kunci dan juga dia membuat semua peta agar dia itu bisa memetakan bagaimana cara dia kabur ke gerbang utama. Setiap hari itu tuh dia pelajarin tempat-tempatnya. Tapi di sela-sela itu si Duksu ini masih nggak terima kalau misalkan dia itu digosipkan dan juga diberitakan bahwa dia itu menyerah kepada Taejung. Jadi dia suruhlah seorang lain untuk memberikan pelajaran sama Taejung, yang kebetulan itu adalah teman sekamar baru Taejung. Nah ketika dia masuk ke dalam, dia pada hari itu berusaha untuk menghilangkan nyawa Taejung. Tapi ternyata ya Taejung tahu dan juga langsung ngebela dirinya. Ya ujung-ujungnya dia nggak bisa mengalahkan Taejung dan juga malah hormat sama Taejung. Nah karena Taejung tahu kalau misalkan itu adalah ide dari si Duksu ini, dia langsung menghampiri Duksu pas lagi makan dan mengatakan bahwa mendingan kau diam aja dan gak usah bertingkah, katanya gitu. Terus dibilang juga sama si Taejung dia tahu kalau misalkan Duksu ini masuk penjara gara-gara memperkaos adik kandungnya sendiri. Nah gara-gara itu marahlah si Duksu dan juga memukul Taejung. Gara-gara hal tersebut, si Duksu langsung dipindahkan ke ruang isolasi. Karena memang itu merupakan rencana dari Taejung karena dia pengen menyingkirkan orang yang kemungkinan besar bakal menghalangi dia untuk kabur. So, halangan pertama udah berhasil dia singkirkan. Nah, setelah itu dia juga mengatakan sama si polisi ini untuk meminta sesuatu tuh kayak spons gitu yang dia bakal pakai untuk di tanaman. Padahal si polisi nggak tahu kalau misalkan spons itu bakal digunakan oleh Taejung untuk rencananya kabur dari penjara. Tanaman yang diberikan sama polisi Chulhuan tadi dia bawa ke ruang ini, lalu dia simpan dan juga sembunyikan tanaman itu di sana. Dan selanjutnya orang yang kemungkinan besar bakal menghalangi dia juga dibuat sama dia babak belur. Setelah dia mendapatkan kunci itu karena kan disuruh melakukan sesuatu dan dia menawarkan diri, dia langsung mencetak kuncinya menggunakan spons yang dia minta sama polisi Chulhuan tadi. Lalu dia juga menggunakan alat ini untuk membentuk kunci yang udah dia buat dari cetakan tadi dan dia menyembunyikannya di pot bunga itu lagi. Oh ya, kebetulan pada hari itu seluruh narapidana bakal melakukan vaksinasi yang ternyata dokternya adalah dokter yang disuruh sama si An Yohan itu. Dan dia juga langsung mengincar Taejung dan udah tahu bagaimana rupanya karena mereka sempat berpapasan tadi. Nah kebetulan Taejung pada hari itu kan belum pergi ke tempat vaksinasi karena dia disuruh untuk memperbaikin mobil polisi ini. Ya udah Taejung mau. Karena apa? Ya karena dia pengen sekalian mencetak
kunci yang udah dia buat tadi. Setelah si polisi itu pergi, dia coba untuk mencetak uang menggunakan alat ini, gerinda ya kalau nggak salah nama alatnya. Lalu ada seorang polisi itu yang curiga, loh kok suaranya agak aneh nih dari bengkel. Lalu dia ceklah ke bengkel dan untung aja Taejung nggak ketahuan karena dia udah kebetulan selesai, dan juga dia bilang sama polisi ini bahwa mobilnya udah selesai dan juga udah nggak ada suara-suara aneh lagi. Nah, Taejung bilang, oke, aku pergi ya sekarang, katanya gitu, karena dia mau vaksinasi. Terus dia bilang sama polisi, tunggu dulu, aku periksa dulu. Setelah diperiksa ternyata semuanya aman sentosa karena kuncinya diletakkan di makanan yang dikasih sama si polisi tadi. Nah, pas dia mau pergi, berpapasanlah dia sama Do Gang-jae dan juga antek-anteknya, dimana dia itu bilang, kau tuh kan nggak suka sama si Doksu, udah kau gabung aja sama aku, kata si Gang-jae. Cuma Taejung bilang gak mau, aku main tunggal aja, so gak usah ganggu aku, katanya gitu sama si Gang-jae. Ya udah dibiarkan sama Gang-jae lah, dia pergi gitu aja. Tapi tetap dia masih berusaha nanti untuk mengajak Taejung bergabung dengan dia. Setelah itu Taejung ke kamar dan bertemu sama polisi, di mana si polisi mengatakan sama Taejung, kok nggak usah ikut vaksinasi karena besok itu kok harus bertanding. Jadi aku udah utus orang lain untuk menggantikan kau itu vaksinasi, katanya gitu. Dan si polisi ini bertaruh uang yang banyak untuk Taejung. Ya udah, keesokan harinya pergilah si Taejung untuk melakukan pertarungan dengan orang yang disuruh sama si polisi tadi kan. Ya udah, pergilah dia ke tempat arena pertarungan dan tanpa banyak gerakan dia berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Pokoknya gampang aja dia kalahkan. Dan akhirnya setelah selesai dia langsung pergi untuk vaksinasi. Si dokter tadi kan juga curiga, kok muka Taejung ini lain. Terus dibilang sama polisi yang lain, ini dia si Taejung. Ya udah, akhirnya dia vaksinasilah si Taejung ini menggunakan sebuah ramuan ataupun obat yang kayaknya itu tuh bukan vaksin melainkan kayak racun. Setelah selesai divaksinasi, Taejung ini kan fokus untuk pergi kabur dari sana. Sedangkan si dokter itu bilang sama si An Yohan 30 menit lagi itu Taejung bakal kehilangan nyawanya. Ya udah, setelah itu Taejung fokus untuk pergi melarikan diri. Dia pergi ke tempat yang udah dia petakan sedari dulu. Dan dia juga memadamkan CCTV sehingga polisi yang ngecek CCTV curiga, kok CCTV-nya padam ya kan. Jadi dia kabarkanlah ke rekan-rekannya. By the way, Taejung juga mencuri kartu identitas dari seorang polisi dan dia juga mengambil baju biasa agar dia nggak ketahuan kalau misalkan kabur menggunakan baju tahanan. Lalu dia pergilah ke sebuah tempat untuk tempat dia kabur. Dia memilih jalur ventilasi karena itu kan cukup luas dan juga memang agak oke lah digunakan untuk kabur. Tapi seorang polisi curiga, kok di atas tuh kayak banyak banget suara-suara. Dia pikir itu adalah tikus dan dia mengabarkan temannya, kayaknya banyak banget tikus di sini. Dan sebenarnya Pak Yong-sik itu udah nungguin Taejung di sini karena kan dia juga ngebawa mobil kebetulan. Tapi masalahnya si Chul-hwan datang setelah jam kerjanya, jadi dia menghampirin si Yong-sik ini. Jadi dia nanya, Pak mau kunjungan ya, tapi kan jam besoknya udah habis. Terus dibilang sama Yong-sik, iya sih aku udah kelewat, kayaknya aku balik besok aja deh, katanya gitu. Terus ditawarkan tuh sama Chul-hwan, aku antar aja deh. Terus Pak Yong-sik bilang, enggak apa-apa kok, aku bawa mobil. Nah terus disitulah dikabarkan Chul-hwan kalau misalkan banyak tikus di kantor mereka, jadi dia disuruh balik lagi ke kantor. Nah dia nggak tahu kalau misalkan ternyata itu adalah si Taejung yang berusaha untuk kabur. By the way, Taejung ini akhirnya sampailah di ruang tunggu ini dan dia juga sengaja untuk membolongin makanan si ibu itu sehingga pas jatuh orang heboh dan dia di situ memutuskan untuk keluar. Nah emang sih dia berhasil lah keluar, cuma masalahnya efek obat tadi si vaksin itu akhirnya kerasa dan dia malah tumbang kayak gini. Ya gagal lah dia untuk kabur. Terus kan An Yohan ini bisnisnya juga banyak banget, terutama sekarang ini dia berbisnis di bidang mobil balap gitu. Tapi dia itu tidak mau lagi menjadi sponsor utama karena si pemilik pembalapan ini nggak mau mendengarkan dia. Karena kan mereka bilang mereka harus tetap menerapkan K3 dalam balapan ini. Cuma si Yohan gak mau, katanya bodo amat, yang penting menang. K3 mau orang yang meninggal atau enggak, bodo amat, katanya gitu. Jadi dia memutuskan kontrak kerjasama dengan mereka. Nah setelah itu Yohan juga ternyata memiliki orang-orang kepercayaan dia, salah satunya adalah si ibu ini. Kayaknya dia itu nggak bisa melihat, tapi andalannya An Yohan.
Setelah itu, Johan juga pergi ke penjara bersama dengan komisaris kepolisian. Nah, kebetulan mereka pergi bertemu dengan ketua polisi di sana dan dibilang sama si Pak Komisaris, udah pokoknya apapun yang dibilang sama si Johan ini, kok iyain aja, turutin aja apa yang dia mau, katanya gitu. Dan ternyata Johan itu menawarkan sesuatu nih kepada si ketua polisi ini, dimana dia itu bakal memberikan sebuah proposal yang judulnya dia kasih itu proposal kegiatan relawan lingkungan dalam tanda kutip ya. Jadi dia bilang sama si ketua polisi ini, pokoknya emas itu samamu dan kalau misalkan kau jalankan sesuai proposalnya aku bakal kasih emas yang lebih banyak lagi. Karena dia tahu bagaimana kebusukan-kebusukan dari si ketua polisi ini. So dia nurut aja karena Johan minta kirimkan aja napi-napi yang gak kau suka. Pokoknya yang brutal-brutal deh dan juga sifatnya macam-macam katanya gitu. Oh ya, Taejung ternyata dari rekaman CCTV yang dilihat sama Chul Hwan, dia itu tahu kemanapun Taejung pergi dan juga kebetulan dia menemukan catatan Taejung yang berusaha untuk kabur. Jadi dia ikutinlah rencana tersebut dan akhirnya dia menemukan titik akhirnya di gerbang utama, di mana menurut dia kabur dari gerbang utama itu adalah pilihan yang sangat-sangat salah. Nah setelah itu dia melihat kondisinya si Taejung yang ternyata untung dia masih bisa selamat kata dokter yang menanganin. Karena dia minum vitamin D3. Kalian tahu yang disuntikkan ke dalam tubuhnya Taejung? Ya, sejenis warfarin yang merupakan bahan aktif dari racun tikus. Setelah itu datanglah si Chul Hwan di sana dan juga dia agak kasihan melihat kondisinya Taejung dan dia juga menceritakan bahwa dia tahu apa yang direncanakan sama Taejung, yaitu mencoba kabur dari kantor polisi melalui gerbang utama. Dan dibilang sama dia kepada Taejung, udah mendingan kau diam aja, kau gak usah bertingkah, intinya kau berbuat baik aja di sini dan juga jangan macam-macam. Dan dia masih mencoba untuk meredam ini dan juga yang gak mau melaporkan tentang hal tersebut. Terus kan si ketua polisi ini malah mengeluarkan si Duksu dari selnya. Jadi dibilang sama dia, mendingan kau diam aja, gak usah bertingkah lagi kau sama si Taejung ya. Iya katanya gitu. Tapi apakah iya? Tentu saja tidak. Setelah itu dia menyuruh antek-anteknya untuk pergi ke tempatnya Taejung yang mereka tahu Taejung lagi dirawat untuk mereka hilangkan nyawanya. Taejung yang sadar bahwa si Duksu dan juga antek-anteknya ke sana langsung mencoba untuk bersembunyi. Setelah sadar bahwa yang tidur di sana bukan Taejung melainkan cuma barang-barang doang dan mereka melihat ke belakang, ternyata Taejung di sana sudah bersiap-siap untuk melawan mereka. Terus kan si Chul Hwan diberitahukan sama dokter bahwa ya si Duksu sama antek-anteknya itu bakal menghajar Taejung. Pergilah dia ke sana tapi dihalangin masuk sama anak-anak buahnya si Duksu. Karena di dalam sana si Duksu itu sudah bersiap untuk menghilangkan nyawanya Taejung. Bayangin aja, seorang Taejung melawan banyak banget orang di sana. Gak cuma si Duksu aja, tapi sama antek-anteknya. Gak lama setelah itu datanglah polisi yang udah dipanggil sama Chul Hwan untuk melerai mereka semua. Dan kebetulan Taejung sudah berhasil mengalahkan anak-anak buahnya si Duksu, tinggal dia doang. Tapi di Duksu malah licik banget dan juga mencucuk Taejung menggunakan rokoknya dia. Tapi tetap aja si Duksu itu tidak bisa mengalahkan Taejung. Untung aja Taejung masih baik sama dia. Taejung hanya melukain sedikit aja bagian tubuhnya si Duksu, entah di bagian leher ataupun telinga. Dan saat itulah para polisi berhasil masuk ke sana dan juga mereka melihat, terutama si polisi Chul Hwan, apa yang terjadi. Nah, gara-gara itu si Duksu dan juga Taejung dimasukkanlah mereka ke sel isolasi. Dan keesokan harinya, tiba-tiba aja pas Taejung lagi termenung, dia malah ditutup wajahnya dan juga diangkut ke sebuah tempat dan banyak banget mereka itu diangkut, terutama si Duksu itu juga. Bahkan mereka dipukulin dan juga dimasukkan ke mobil dan mereka nggak tahu dibawa kemana. Dan data-data mereka udah dikirimkan semuanya kepada An Johan. Dia liatin satu-satu termasuk si Duksu yang memperkaos adiknya sendiri dan juga datanya Park Taejung. Terlihat ekspresinya Johan, kayaknya dia kenal dengan Park Taejung ini yang udah disuruh kan dihilangkan nyawanya tapi kok masih selamat gitu. Keesokan harinya mereka terbangun dan juga memakai pakaian putih gini dan disambut juga sama An Johan. Dibilang sama dia kepada mereka, selamat datang dan kalian bakal suka untuk
tinggal di sini. Katanya gitu. Tapi tatapan Park Tae-jung kepada An Yo-han terlihat kayak dendam banget. Gak tahu dia tahu atau enggak. Ya kita lihatlah gimana kelanjutan kisahnya di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.